Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu lagi dengan materi daring pelajaran IPS dari tim EPS SMPN Negeri 22 Gresik. Untuk materi kita hari ini adalah tentang pengaruh kerjasama bidang ekonomi, sosial, politik, budaya, dan pendidikan terhadap kehidupan di ASEAN. Untuk indikatornya adalah, jadi nanti kalian setelah mempelajari materi ini, diharapkan setelah mengikuti kalian bisa untuk memenuhi yang pertama adalah dapat menunjukkan pengaruh kerjasama di bidang ekonomi, yang kedua menunjukkan pengaruh kerjasama di bidang sosial, yang ketiga menunjukkan pengaruh kerjasama di bidang politik, yang keempat menunjukkan pengaruh kerjasama di bidang budaya, dan yang terakhir adalah kalian dapat menunjukkan pengaruh kerjasama di bidang pendidikan. Untuk materi ini bisa kalian baca pada buku paket halaman 49 sampai dengan halaman 54. Yang pertama adalah tentang pengaruh perubahan ruang dan interaksi antar ruang terhadap keberlangsungan kehidupan ekonomi di negara-negara ASEAN. Salah satu indikator yang perlu diperhatikan anak-anak dalam kegiatan ekonomi di negara ASEAN itu adalah bahwa ASEAN sejak tahun 2015 akan membentuk MEA atau Masyarakat Ekonomi ASEAN, di mana nanti tujuan dari pembentukan MEA ini adalah untuk meningkatkan daya saing ASEAN untuk menarik investasi, di mana investasi ini adalah tujuannya untuk memperluas lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan. Hal ini dilakukan karena dominasi dua negara besar, India dan Tiongkok, dalam menarik investasi asing sangat besar, sehingga ASEAN perlu untuk mengambil sedikit kesempatan agar bisa bersaing dengan dua negara tersebut. Yang ketiga adalah diharapkan nanti kemudahan dari masing-masing negara ASEAN untuk menjual barang dan jasa secara mudah ke negara-negara anggota ASEAN. Semacam tidak ada batas dari 10 negara itu untuk bisa menjual produk barangnya serta jasanya kepada masing-masing masyarakatnya. Dan yang terakhir adalah kegiatan ekonomi berupa produksi, distribusi, dan konsumsi semakin luas dan bersaing bebas antar negara ASEAN, sehingga ini diperlukan semacam kualitas dari masing-masing negara untuk bisa mencapai kesejahteraan negaranya. Yang kedua adalah tentang pengaruh perubahan ruang dan interaksi ruang terhadap keberlangsungan kehidupan sosial di negara-negara ASEAN. Gambar ini adalah gambar potret dari rakyat Myanmar yang karena potensi konflik dalam negerinya, sehingga mereka berupaya keluar dari negaranya untuk mencari suaka. Masyarakat ini dikenal di negara ASEAN sebagai manusia perahu, di mana mereka mencari sasaran ke negara Malaysia, Thailand, dan Indonesia. Dan untuk ASEAN, masalah manusia perahu ini adalah menjadi tanggung jawab bersama ASEAN dan sebagai negara anggota ASEAN. Berikutnya adalah tentang pengaruh perubahan ruang dan interaksi antar ruang terhadap keberlangsungan kehidupan budaya di negara-negara ASEAN. Ini adalah konferensi ke-6 tingkat Menteri Kebudayaan dan Kesenian ASEAN di kota Hue, Vietnam, dengan tema meningkatkan peranan kebudayaan terhadap perkembangan yang berkesinambungan dari komunitas ASEAN. Jadi untuk tingkat budaya ini anak-anak, untuk negara ASEAN itu perlu dikerjasamakan ya, karena negara ASEAN masyarakatnya adalah negara satu rumpun yang memiliki hampir sama ciri-ciri dari kebudayaan dari segala bidang kebudayaan. Acara yang telah dilaksanakan oleh kehidupan kebudayaan di masing-masing negara ASEAN itu adalah, yang pertama pada tahun 2013 ada Festival Budaya ASEAN
yang dilaksanakan di Kota Purwakarta, Jawa Barat tanggal 29 Juni 2013. Yang ini diikuti oleh 9 negara kecuali Singapura. Indonesia mengenalkan Purwakarta untuk dikenalkan wisatanya ke negara lain sehingga nanti bisa mengharapkan perolehan devisa. Ada perkemahan serumpun. Kemah antar negara diperkasai oleh 3 negara yaitu Indonesia, Malaysia, dan Brunei. Termasuk juga industri musik. Karena serumpun maka musiknya didominasi oleh musik Melayu, dan kerjasama sudah dilaksanakan tahun dulu antara TVRI, TV3, TV Brunei, dan TV Singapura. Termasuk juga pelaksanaan Liga Dangdut tingkat ASEAN di Indonesia. Berikutnya adalah kehidupan politik. Ini agak riskan bahwa politik walaupun di negara ASEAN ada kerjasama, terjadi tidak menutup kemungkinan ada konflik antar negara-negara anggota ASEAN. Contohnya adalah yang pertama tentang konflik wilayah perbatasan. Kalau kita lihat anak-anak di sini ada pulau kecil antara Malaysia, Indonesia, dan Filipina tentang Kepulauan Natuna yang diklaim secara sepihak oleh Tiongkok. Itu yang pertama, sehingga terjadi konflik antara negara ASEAN dengan negara Tiongkok. Berikutnya adalah tentang klaim sepihak Malaysia terhadap 2 pulau yang ada di Kalimantan, yaitu Pulau Sipadan dan Pulau Ligitan, yang pada akhirnya nanti dimenangkan oleh negara Malaysia, sehingga Indonesia harus hati-hati dengan masalah ini, perlu untuk mengurus semua negara atau pulau terluarnya di Indonesia. Beberapa negara lain juga ada masalah seperti Kepulauan Spratly, sengketa kuil Prevenher antara Thailand dengan Kamboja, dan Pulau Petra Bangka antara Malaysia dengan Singapura. Yang terakhir adalah masalah pekerja migran atau kita kenal sebagai TKI. Nah, ini TKI juga agak rumit masalahnya karena banyak sekali dari Indonesia itu TKI-nya itu disalahgunakan oleh pihak tertentu sehingga mereka diperdagangkan di Malaysia, Singapura maupun di tempat-tempat yang lain, sehingga perlu ada penjaminan hak dan kewajiban. Yang terakhir adalah tentang kehidupan pendidikan. Kehidupan pendidikan jadi masalah anak-anak karena tidak sama antara satu negara dengan yang lainnya, terutama tentang kualitas pendidikan dan lulusan yang kompeten mengubah paradigma pendidikan di setiap negara. Jadi tidak sama, sehingga nanti masyarakat ekonomi ASEAN, terutama Indonesia, berupaya untuk meningkatkan mutu pendidikan baik bagi dosen, guru, melalui program sertifikasi, akreditasi, standarisasi pendidikan, peningkatan gaji. Anak-anak, terima kasih. Silakan nanti cek pada tugasnya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.